Baru 2 bulan menikah, pria ini sudah diminta cerai oleh istrinya. Cinta seperti lukisan menghiasi langit dengan warna-warna memikat. Tak selamanya memancarkan keindahan yang abadi. Kadang-kadang di balik pelangi cinta, terdapat badai yang mengguncang hati dan merenggut ketenangan. Cinta bukanlah perjalanan tanpa lika-liku, melainkan peta yang penuh dengan tikungan dan bukit yang curam. Keindahan cinta tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa ia juga menghadirkan cobaan dan penderitaan. Terkadang cinta dapat menyakitkan dan menyisakan luka yang sulit sembuh. Ia seperti bunga yang meski cantik namun dapat menusuk dengan duri tajam yang tersembunyi di balik lubangnya. Namun meski cinta tak selamanya indah, ada kekuatan yang muncul dari keterpurukan itu. Dalam setiap kesedihan dan kekecewaan, kita belajar tentang ketahanan dan pertumbuhan pribadi. Cinta yang bertahan adalah cinta yang mampu melewati ujian-ujian sulit, membangun kepercayaan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi mari kita pandang cinta sebagai perjalanan yang penuh dengan warna-warni emosi, dengan segala keindahan dan tantangannya. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang mampu melihat melampaui keindahan luar dan tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Ali adalah seorang pemuda yang tumbuh di sebuah desa kecil yang damai. Meskipun hidup sederhana, Ali dikenal sebagai sosok yang memiliki iman yang kuat sejak kecil. Iman itu seperti akar yang kokoh, memberinya kekuatan untuk menghadapi segala rintangan hidup. Ali berasal dari keluarga yang sederhana, namun cinta dan keikhlasan orang tuanya membuatnya tumbuh sebagai anak yang beriman. Sejak kecil ia sering diajak oleh ayahnya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Meski kadang desa mereka terkena musim kemarau panjang, Ali selalu melihat ayahnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Ali yang berusia 29 tahun seringkali ditanya oleh teman-temannya kapan akan menikah. Namun kenyataannya Ali belum memiliki pacar. Meski begitu, Ali tidak pernah merasa terbebani atau khawatir dengan pertanyaan tersebut. Ali adalah seorang yang memiliki keyakinan kuat bahwa setiap hal yang terjadi pada waktunya. Meskipun ia belum menemukan pasangan hidup, Ali percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuknya. Ia fokus pada pengembangan diri dan menjalani kehidupan dengan penuh kesyukuran. Seiring berjalannya waktu, Ali terus bekerja keras dalam pekerjaannya dan aktif dalam kegiatan sosial di komunitasnya. Ia menjadi relawan dalam kegiatan amal dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Meskipun beberapa temannya mungkin menganggapnya aneh karena belum menikah di usia 29 tahun, Ali tetap tenang dan tidak terpengaruh. Suatu hari, Ali diundang untuk menghadiri pernikahan teman baiknya. Saat duduk di acara tersebut, teman-teman lainnya mulai lagi bertanya tentang kehidupan pernikahan Ali. Ali menjawab dengan senyuman dan santai. Waktunya belum tiba, dan saya yakin Allah memiliki rencana yang terbaik untuk saya. Suatu pagi, seorang teman Ali datang dengan senyuman cerah, mengajaknya pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang ustaz. Ali yang selalu terbuka terhadap pengalaman baru, setuju untuk bergabung. Mereka berdua pergi ke masjid tempat ustaz tersebut memberikan ceramah dan memberikan panduan agama. Ali duduk di masjid, matanya terpaku pada keindahan yang mengagumkan. Di ujung ruangan, Aisyah duduk dengan anggun. Wajahnya dipenuhi dengan ketenangan dan kecantikan yang begitu alami. Ali merasa terpesona, seolah-olah dunianya berhenti sejenak dan hanya ada Aisyah yang tampak begitu menakjubkan di antara keramaian. Temannya yang duduk di sebelahnya menyadari tatapan Ali yang tersita oleh kecantikan Aisyah. Dengan senyum, teman Ali bertanya, "Ali, kau terpukau ya?" Ali tersenyum malu-malu, mencoba menyembunyikan rasa kagumnya. "Iya, cantik ya?" jawabnya dengan nada berbisik. Saat pengajian dimulai, sang ustadz menyampaikan ceramah yang menginspirasi tentang arti kehidupan, kebaikan, dan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Setelah ceramah selesai, ustadz memperkenalkan mereka pada seorang perempuan muda bernama Aisyah yang juga hadir di acara tersebut. Teman Ali yang nampak bersemangat memberitahu Ali bahwa ia telah lama mengenal Aisyah dan merasa bahwa mereka berdua memiliki nilai-nilai dan visi hidup yang sama. Ali menyambut Aisyah dengan ramah dan mereka bertiga mulai berdiskusi tentang agama, kehidupan, dan nilai-nilai yang penting bagi mereka.
Ustadz memandu mereka dalam pembahasan, memberikan pemahaman tentang pentingnya ta'aruf dalam Islam. Dalam suasana yang santai dan penuh kehangatan, Ali dan Aisyah mulai memahami lebih banyak tentang satu sama lain. Mereka bicara tentang impian, nilai-nilai keluarga, dan tujuan hidup mereka. Hari itu, masjid yang indah dipenuhi dengan cahaya lampu gemerlapan dan aroma harum dari wangian yang menenangkan. Ali dan Aisyah duduk bersebelahan, diiringi oleh teman Ali yang turut hadir sebagai saksi dan mendukung perjalanan ta'aruf mereka. Ustadz yang bijaksana memberikan pencerahan tentang pentingnya ta'aruf dalam mencari pasangan hidup. Ali dan Aisyah saling pandang, senyum hangat terukir di wajah mereka sebagai tanda persahabatan yang baru dimulai. "Assalamualaikum, aku Ali," sapa Ali dengan lembut sambil tersenyum. Aisyah menjawab sapaan Ali dengan hangat. "Waalaikumsalam Ali, aku Aisyah." Ustadz memberikan kesempatan kepada Ali untuk menceritakan dirinya, nilai-nilai hidup serta impian dan harapan. Ali dengan rendah hati dan tulus berbicara tentang keluarganya, pekerjaannya, dan bagaimana agama memainkan peran penting dalam hidupnya. Aisyah dengan mata yang penuh perhatian mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Ali. Kemudian giliran Aisyah untuk bicara, yang menceritakan perjalanan hidupnya, nilai-nilai keluarga yang diyakininya, dan bagaimana ia berusaha menjadi pribadi yang taat dan baik. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian, terkesan dengan kebijaksanaan dan keindahan hati Aisyah. Setelah berbagi cerita, mereka mulai berbicara tentang impian dan tujuan hidup mereka. Ali bertanya tentang mimpi-mimpi Aisyah. Sementara Aisyah pun penasaran dengan apa yang menjadi impian besar Ali. Percakapan ini membuka jendela untuk saling mengenal lebih dalam. Mengungkapkan lapisan-lapisan kepribadian mereka yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Ustadz kembali memberikan panduan dan nasihat, mengajarkan tentang arti tanggung jawab dalam menjalin hubungan, serta bagaimana agama menjadi landasan yang kokoh. Sementara itu, teman Ali berdiri sebagai saksi dan memberikan dukungan moral kepada sahabatnya. Pertemuan ini berakhir dengan doa bersama, di mana Ustadz memohon kepada Allah agar memberkahi perjalanan ta'aruf Ali dan Aisyah. Ali dan Aisyah melangkah keluar dari masjid dengan hati yang lega dan penuh rasa syukur. Meskipun baru dalam tahap awal ta'aruf, mereka merasa yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari rencana Allah yang indah untuk keduanya. Setelah 1 minggu melewati proses ta'aruf yang penuh keberkahan, Ali dan Aisyah memutuskan untuk mengikatkan diri dalam ikatan suci pernikahan. Mereka berdua merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang ditakdirkan dan diberkahi oleh Allah. Hari pernikahan tiba, masjid tempat mereka bertemu untuk pertama kali dihiasi dengan indah, penuh dengan bunga-bunga yang harum dan lampu-lampu yang berwarna menambah kehangatan. Masjid yang dipenuhi cahaya hangat dan hening menjadi saksi dari momen sakral, akad nikah Ali dan Aisyah. Pelaminan dihiasi dengan bunga-bunga yang segar dan warna-warni, menciptakan suasana yang penuh keindahan. Ali mengenakan jas pengantinnya, berdiri dengan tegap di hadapan pelaminan, menantikan kedatangan Aisyah. Sementara itu, Aisyah mengenakan gaun pengantin putih dengan hiasan yang anggun, memasuki masjid dengan langkah gemulai. Matanya bersinar dengan kebahagiaan dan ketenangan saat ia berjalan menuju pelaminan. Orang-orang yang hadir tidak dapat menyembunyikan senyum kebahagiaan mereka melihat kecantikan dan kemegahan momen tersebut. Ustadz yang bijaksana berdiri di antara Ali dan Aisyah, memandu proses akad nikah dengan hikmat. Suasana masjid menjadi hening, hanya diisi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang memberikan keberkahan pada momen sakral ini. Teman-teman dan keluarga mereka hadir sebagai saksi dari kebahagiaan ini. Ustadz yang telah membimbing mereka dalam proses ta'aruf juga hadir untuk memberikan doa dan restu. Suasana masjid dipenuhi dengan keheningan, diikuti oleh takbir kecil ketika Aisyah memasuki masjid dengan langkah yang gemulai. Prosesi akad nikah pun berlangsung dengan penuh kehikmatan. Ali dan Aisyah saling berjanji untuk saling mendukung, mencintai, dan membina rumah tangga dengan penuh keberkahan. Mata mereka bersinar dengan kebahagiaan dan haru, menggambarkan rasa syukur yang mendalam. Setelah akad nikah selesai, mereka berdua menuju tempat resepsi yang diadakan di ruang terbuka. Suasana penuh keceriaan dengan tawa dan nyanyian. Teman-teman dan keluarga bersatu untuk merayakan kesatuan Ali dan Aisyah. Mereka menikmati hidangan lezat dan musik yang menggembirakan. Setelah akad nikah selesai, suasana pernikahan Ali dan Aisyah berubah menjadi penuh kebahagiaan, keharuan, dan kehikmatan. Pasangan baru ini dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang turut berbahagia bersama mereka.
Musik yang lembut memainkan nada-nada yang merdu, menciptakan suasana yang penuh kehangatan. Ali dan Aisyah saling berpandangan dengan mata yang penuh kasih dan haru. Mereka tahu bahwa perjalanan baru mereka bersama akan dipenuhi dengan suka dan duka. Tetapi pada saat ini, mereka merayakan kebahagiaan dan keberkahan yang Allah limpahkan pada mereka. Tangan mereka bersatu dalam sebuah kecupan lembut di kening, melambangkan persatuan dua hati yang sejalan. Keluarga dan teman-teman mengelilingi mereka, memberikan ucapan selamat dan doa yang tulus. Suara tepuk tangan meriah memenuhi ruangan, menciptakan irama kegembiraan yang tak terlupakan. Suasana pernikahan Ali dan Aisyah penuh dengan cinta, kehangatan, dan kebersamaan. Mereka menyadari bahwa setiap momen dalam pernikahan ini adalah anugerah dari Allah dan mereka berdua bersyukur atas setiap detik yang dilewati bersama-sama. Sambil tersenyum bahagia, Ali dan Aisyah bersiap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Yakin bahwa cinta dan iman mereka akan menjadi pilar kokoh dalam menghadapi segala rintangan dan kebahagiaan yang Allah limpahkan. Sehari setelah pernikahan yang indah, Ali dan Aisyah duduk bersama untuk membuka amplop-amplop kondangan yang mereka terima. Dalam suasana yang penuh keintiman, mereka merasa senang membayangkan ucapan selamat dan berbagai doa yang terkandung di dalam amplop-amplop itu. Mereka duduk berdua di ruang tamu, dengan tangan mereka berpegangan erat. Ali membuka amplop pertama dengan senyuman hangat di wajahnya. Di dalamnya terdapat ucapan selamat yang manis dan doa yang tulus dari salah satu sahabat mereka. Ali dan Aisyah tertawa dan saling berbagi kebahagiaan. Namun ketika Aisyah membuka amplop berikutnya, raut wajahnya berubah menjadi bahagia. Ali yang membukanya pun penasaran dengan isi dari amplop itu. "Aisyah, apa yang membuatmu begitu senang setelah membuka amplop itu?" tanya Ali dengan heran. Aisyah tersenyum dan menjawab, "Ali, aku ingin semua sumbangan ini menjadi hak milikku." "Iya, terserah kamu saja, karena semua uangku juga uangmu," jawab Ali. "Yeay, makasih sayang." Keduanya pun berpelukan hangat. Malam pertama pernikahan Ali dan Aisyah tiba. Cahaya lembut lampu menyelimuti kamar mereka yang dihiasi indah. Hati Ali penuh dengan rasa bahagia dan antusias menyambut momen yang istimewa ini. Aisyah dengan senyum malu-malu memasuki kamar dengan busana pengantin yang memancarkan kecantikan. Saat mereka duduk berdua, Ali mencoba menciptakan suasana yang nyaman dan romantis. Mereka saling berbicara dengan penuh kelembutan, berbagi tawa dan merasakan kehadiran satu sama lain. Namun di tengah-tengah percakapan tersebut, Aisyah tiba-tiba serius. "Ali," ucap Aisyah pelan, "aku merasa perlu memberitahu sesuatu." Ali menatap ekspresi serius di wajah Aisyah. "Apa itu Aisyah? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Aisyah mengangguk dengan malu-malu. "Iya, aku sedang haid." Ali merasa terkejut mendengar pengakuan Aisyah. Ia mencoba memahami situasi dengan bijak. "Tidak masalah Aisyah, kesehatanmu lebih penting. Malam ini tidak harus menjadi malam pertama yang sempurna. Kita masih memiliki banyak waktu di depan." Aisyah mengangguk sambil menahan rasa malu. Ali pun meraih tangan Aisyah dengan lembut. Meskipun awalnya Aisyah merasa canggung dan sedikit kecewa, namun Ali dengan bijak mengubah suasana hati mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam itu dengan berbicara dan bercanda, menguatkan ikatan emosional mereka. Malam pertama pernikahan yang tidak sesuai rencana tersebut, meskipun berbeda dari yang diharapkan. Pagi harinya, suasana masih terasa hangat, meskipun malam pertama tidak sesuai dengan ekspektasi. Ali dan Aisyah duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir kopi sambil berbincang. Aisyah dengan senyum manisnya menyampaikan keinginannya kepada Ali. "Ali, aku pikir mungkin kita bisa punya rumah baru, mobil baru, dan pakaian yang cantik. Bagaimana menurutmu?" ucap Aisyah dengan penuh semangat. Ali menyadari keinginan Aisyah dan meskipun ia ingin memberikan yang terbaik untuk istrinya, ia juga sadar bahwa waktu yang tepat untuk hal tersebut mungkin belum saat ini. Dengan lembut Ali menjawab, "Aisyah, aku ingin memberikan segalanya yang terbaik untukmu. Tapi mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk membeli semuanya. Kita perlu merencanakan dan memastikan bahwa keuangan kita stabil terlebih dahulu." Debat kecil antara keduanya dimulai, menciptakan ketegangan yang menggantung di udara. Ali dengan wajah serius mencoba menjelaskan pemikirannya, sementara Aisyah dengan ekspresi agak kecewa mengungkapkan keinginannya yang mungkin belum terpenuhi. Aisyah berkata dengan nada agak tegas, "Ali, aku mengerti bahwa kita perlu merencanakan,
Tapi aku hanya ingin merasa lebih nyaman dan memiliki sesuatu yang kita bisa panggil milik kita sendiri. Rumah baru, mobil, atau pakaian cantik. Itu bukan hanya tentang barang-barang material, tapi juga tentang menciptakan suasana yang lebih baik untuk keluarga kita. Ali mencoba menjelaskan dengan lembut. Aku mengerti Aisyah, dan aku juga ingin memberikan segalanya yang terbaik untukmu. Tapi kita juga perlu memikirkan keuangan kita dengan bijak. Memenuhi keinginan tersebut saat ini mungkin bukan langkah yang tepat. Aisyah menjawab dengan nada yang sedikit frustasi. Tapi Ali, ini bukan hanya tentang keinginanku, ini tentang kita dan bagaimana kita ingin membangun hidup kita bersama. Aku ingin merasa bahwa kita berdua memiliki tempat yang kita panggil rumah dan itu membuatku merasa aman. Ali meresapi kata-kata Aisyah, mencoba mencari cara terbaik untuk menjembatani perbedaan pandangan mereka. Aku menghargai perasaanmu Aisyah, dan aku yakin kita bisa mencapai semua itu. Hanya saja mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Kita bisa bekerja sama yang membuat rencana yang baik untuk mencapai impian kita. Namun Aisyah masih merasa agak kecewa. Aku hanya ingin kita bisa memulai hidup kita dengan segala kemewahan. Apa salahnya memulai keinginan kita sekarang? Mengapa harus menunggu? Debat kecil itu terus berlanjut, menciptakan ketidaksetujuan yang menyulitkan untuk diatasi. Sore harinya, suasana yang tegang sedikit mereda ketika Aisyah memutuskan untuk memperbaiki suasana dan mengajak Ali untuk pergi membeli makan bersama. Ali berusaha memperbaiki keadaan, dengan senang hati menawarkan untuk mengantar Aisyah ke tempat tersebut. Bagaimana kalau aku mengantar Aisyah? Tawar Ali dengan senyum lembut. Aisyah meskipun masih sedikit kesal, mencoba tersenyum dan menolak tawaran Ali dengan ramah. Terima kasih Ali, aku rasa aku bisa pergi sendiri. Aku hanya butuh waktu sejenak untuk sendiri. Ali mencoba memahami dan menghormati keinginan Aisyah. Baiklah Aisyah, aku mengerti. Kalau begitu, hati-hati di perjalanan. Jangan terlalu lama ya. Mereka berdua saling pandang sejenak, menyadari bahwa perdebatan sebelumnya masih terasa di udara. Meskipun Ali ingin membantu dan mendukung Aisyah, ia menghormati keinginan Aisyah untuk memiliki waktu sendiri. Aisyah pergi meninggalkan rumah dengan langkah-langkah yang mantap, meninggalkan Ali di dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Saat Aisyah pergi membeli makanan, Ali tetap di rumah, menunggu dengan perasaan campur aduk. Sementara Aisyah berjalan ke tempat pembelian makan, dia tanpa sepengetahuan Ali sebelumnya telah menjadwalkan pertemuan dengan Rama, mantan kekasihnya. Tiba di tempat pertemuan yang sudah disepakati, Aisyah melihat Rama menunggu dengan senyum di wajahnya. Mereka saling sapa dengan penuh keakraban, mengingat masa lalu mereka yang penuh kenangan. Rama, lama tidak bertemu. Iya, benar sekali. Bagaimana kabarmu, Aisyah? Rama juga tersenyum. Pertemuan ini memunculkan campuran emosi dalam diri Aisyah. Meskipun dia telah menikah dengan Ali, pertemuan dengan Rama membawa kembali kenangan lama yang terpendam. Kabarku baik, Rama. Kamu tahu kan kalau aku sudah menjadi istri orang? Tapi aku masih belum bisa lupain kamu, Rama. Aisyah, aku juga sama. Tapi mau gimana lagi, orang tuamu tidak suka denganku. Rama, apapun yang terjadi, orang yang aku cintai itu tetap kamu. Kamu juga sama kan? Iya, Aish. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai kamu. Mau kamu mau jadi istri orang atau belum? Aku lega mendengarnya, Ram. Lalu bagaimana penampilanku sekarang? Apa aku masih cantik? Tanya Aisyah. Walau tertutup dengan kerudung pun, kamu masih tetap cantik di mataku, Aish. Tapi aku kecewa karena tidak bisa melihat tubuh seksimu seperti dulu. Oh Rama, jangan sedih. Aku kesini untuk melepas rindu denganmu. Keduanya pun berpelukan. Hingga setelah berbincang agak lama, Aisyah pun berpamitan untuk pulang. Tak lupa keduanya sudah membuat janji untuk pertemuan rahasia mereka berikutnya. Beberapa hari setelah pernikahan, Ali merasa bingung dengan perubahan sikap Aisyah yang tampak berbeda dari saat mereka berkenalan dan ta'aruf. Ali memperhatikan bahwa Aisyah sekarang lebih berani melepas hijab saat akan keluar rumah. Suatu hari Ali memutuskan untuk membicarakan perasaannya dengan Aisyah. Mereka duduk bersama di ruang tamu, dan Ali mencoba mengungkapkan kekhawatirannya dengan penuh kelembutan. Aisyah yang sebelumnya selalu tampil dengan hijab, kini mulai enggan memakainya lagi. Aisyah yang prihatin dengan perubahan ini mencoba mengungkapkan kekhawatirannya dengan lembut. Aisyah,
aku melihat perubahan dalam pilihan pakaianmu. Mengapa kamu tidak lagi memakai hijab? Apa yang terjadi? Tanya Ali. Aisyah dengan nada defensif menjawab, Ali, aku hanya merasa bahwa ini adalah pilihan pribadiku. Aku ingin merasa lebih bebas dan mengekspresikan diri, dan hijab terasa memberatkan. Ali mencoba memahami pandangan Aisyah, tapi juga merasa khawatir akan nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini mereka pegang bersama. Aku mengerti bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan pakaian mereka, tapi ini juga melibatkan nilai-nilai yang penting bagi kita. Kita berdua setuju untuk menjalani hidup ini berdasarkan keyakinan kita. Aisyah menjawab dengan agak frustasi. Ali, aku masih mencintai agama aku, tapi aku merasa bahwa saya perlu mengejar kebebasan pribadi dan kenyamanan saya sendiri. Hijab terasa membatasi. Perdebatan pun terus berlanjut. Ali mencoba menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut bersama. Sementara Aisyah ingin diberikan kebebasan dalam menentukan penampilannya. Suasana di antara mereka semakin tegang dan percakapan berubah menjadi argumen yang semakin panas. Namun Aisyah merasa sulit untuk mengatasi ketegangan dan mengatakan, Ali, aku hanya ingin merasa bebas. Aku harap kamu bisa mengerti dan menerima keputusanku. Dalam suasana tegang itu, Ali merasa bahwa perdebatan ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Setelah mencoba memberikan argumen dan mengungkapkan kekhawatirannya, Ali memutuskan untuk mengalah dan mencari solusi yang dapat membuat keduanya merasa nyaman. Suatu hari Aisyah mengungkapkan keinginannya untuk membeli rumah baru dan mobil. Ia telah merencanakan dan mengikuti beberapa pilihan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Namun Ali masih belum yakin untuk menyetujuinya. Ali, kapan kita akan beli mobil? Aku tuh kepanasan, kehujanan kalau keluar-keluar, rengek Aisyah. Sepertinya belum saatnya Aisyah, kita masih perlu tabungan untuk beli rumah kan? Tuh kan, makanya kamu cari kerja yang bener dong, jangan cuma ngajar ngaji aja. Gajinya nggak cukup buat menuhin kebutuhan rumah tangga kita. Aisyah, tegur Ali dengan nada keras. Maaf aku salah bicara, terang Aisyah. Aisyah, aku mengerti bahwa kamu memiliki impian untuk memiliki rumah baru dan mobil. Tapi kita perlu memikirkan dengan matang, apakah ini saat yang tepat untuk melakukannya? Tanya Ali dengan pertimbangan. Setelah mendengarkan penjelasan Ali, Aisyah pun masuk ke dalam kamarnya sambil membanting pintu dengan keras. Esok harinya Aisyah menyampaikan keinginannya untuk bekerja kepada Ali. Ia memaparkan rencananya dan bagaimana pekerjaan tersebut dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pribadinya dan juga keuangan keluarga. Namun Ali merespon dengan tidak setuju. Aisyah merasa agak kecewa, tapi dia berusaha menjelaskan. Ali, bukan hanya soal uang, aku ingin memiliki karir. Ali masih bersikeras. Tapi aku khawatir dengan dampaknya pada keluarga kita. Apalagi dengan pakaian terbuka, aku tidak yakin aku bisa nyaman dengan itu. Aisyah mencoba meyakinkan Ali. Ali, kalau di luar pakaian seperti ini adalah hal lumrah. Kamunya aja yang gak terbiasa lihat cewek-cewek pakai rok mini. Tidak Ais, sekali suamimu berkata tidak, maka uang yang kamu hasilkan dari pekerjaanmu adalah haram. Lagi-lagi Aisyah hanya bisa kesal dan membanting pintu kamar. Ali yang melihatnya pun tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata menjalani kehidupan rumah tangga itu bukan hal yang mudah baginya. Ali duduk sendirian di ruang tamu, tatapannya kosong merenung di kejauhan. Suasana hatinya campur aduk dan dia merenung tentang perubahan besar yang terjadi pada Aisyah sejak pertama kali mereka bertemu. Sejak awal kita bertemu, Aisyah selalu terlihat begitu kuat dan tegar. Dia memiliki tekad dan semangat yang menginspirasi. Kepribadian dan nilai-nilainya begitu terpahat di dalam hatiku. Aku jatuh cinta dengan sisi-sisi itu darinya. Namun belakangan ini aku merasakan perubahan yang begitu besar. Aisyah tampil berbeda, tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam caranya berpikir dan bertindak. Apa yang terjadi? Apakah aku kehilangan Aisyah yang dulu? Aku tahu setiap orang bisa mengalami perubahan, tapi ini terasa begitu mendalam. Pertama-tama soal hijab, dia begitu teguh tentang itu, tapi sekarang dia lebih memilih untuk tidak mengenakannya. Itu bukan hanya soal perubahan gaya hidup, tapi juga perubahan dalam nilai-nilai yang dulu begitu dipegangnya dengan kuat. Dan sekarang masalah ekonomi. Aisyah ingin bekerja, ingin berkarir. Apakah aku berharap terlalu banyak? Apakah harapanku terhadap pernikahan ini berlebihan? Aku mencintai Aisyah dengan segenap hatiku, tapi perasaan ini membuatku bingung dan sedih. Bagaimana kita bisa menyatukan dua perubahan besar ini?
Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Ali merasakan kehampaan dalam rumah mereka. Aisyah pergi dari rumah tanpa memberitahu kemana dia pergi. Ali merasa khawatir dan gelisah. Ketika malam semakin larut, langkah Aisyah terdengar di pintu rumah mereka. Ali duduk di ruang tamu menunggu dengan kekhawatiran dan kegelisahan yang menghantuinya. Sejak Aisyah pergi tanpa pamit, ketika Aisyah akhirnya pulang larut malam, kekesalan dan ketegangan di udara segera terasa. "Aisyah, dari mana saja kamu selama ini?" tanya Ali dengan suara yang memendam kekesalan. Aisyah mengangkat pandangannya, terlihat sedikit tegang. "Aku butuh waktu buat sendiri, Ali. Aku perlu merenung." Ali bangkit dari tempat duduknya, ekspresinya mencerminkan rasa marah. "Tapi setidaknya, beritahu aku, Aisyah. Kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Aku merasa khawatir dan cemas." "Cemas? Aku itu udah besar, Ali. Kamu itu nikahin aku udah berumur 25 tahun, jadi aku bisa mengurus diriku sendiri." Ali melepaskan nafasnya dengan berat. "Astagfirullah, kamu tahu betapa sulitnya bagiku melihatmu pergi begitu saja. Kita harus berbicara tentang masalah ini, Aisyah. Kita tidak bisa terus seperti ini." Pertengkaran itu semakin memanas, dengan kedua belah pihak saling melempar kata-kata yang penuh emosi. Aisyah merasa terjebak dalam pertengkaran yang semakin memanas, mulai meluapkan emosinya. Wajahnya memancarkan kemarahan ketika dia menatap Ali. "Aku muak dengan cara kamu mengatur hidupku, Ali. Ini hidupku juga, bukan hanya hidupmu," ujar Aisyah dengan suara yang penuh amarah. Ali mencoba meredakan suasana. "Aisyah, aku hanya ingin kita bisa berbicara dan mencari solusi bersama. Aku tidak bermaksud mengatur hidupmu." Aisyah melanjutkan, "Kamu bahkan tidak bisa menghormati pilihan-pilihan yang aku buat. Jangan terus-terusan mencoba mengontrolku, Ali. Jika ini terus berlanjut, aku tidak ragu untuk menggugat cerai." Kata-kata Aisyah memotong di udara, menciptakan keheningan tegang di antara mereka. Ali terdiam sejenak, merenungkan seriusnya ancaman itu. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati menyampaikan perasaannya. Ali yang emosinya terus memuncak merasakan kehancuran di antara mereka. Dalam satu dorongan emosi, dia membentak Aisyah dengan keras. "Aku lelah dengan semua ini, Aisyah. Kamu selalu menuntut kebebasan, tapi kamu lupa bahwa ini adalah pernikahan kita. Kamu tidak bisa terus berlaku semaumu." Aisyah terkejut dengan reaksi Ali, merasa terluka dan membela diri. "Ali, aku hanya ingin dihormati. Aku bukan milikmu untuk diatur-atur begitu saja. Aku juga punya hak untuk menjalani hidupku sesuai dengan pilihan dan keinginanku." Ali yang masih penuh emosi menjawab, "Tapi kamu melupakan tanggung jawab kita sebagai suami istri. Pernikahan ini bukan sekedar tempat untuk kamu mendapatkan kebebasan tanpa batas." Pertengkaran mereka semakin memuncak, kata-kata tajam saling berkejaran. Aisyah menanggapi dengan nada yang tajam. "Ali, jika kamu tidak bisa menerima aku apa adanya, mungkin benar kita harus berpisah." Ali yang kini tersulut emosi merespon dengan keputusan yang spontan. "Kalau begitu mungkin memang lebih baik begitu." Setelah kata-kata itu terlontar, keheningan menyeruak di ruang tamu. Suasana tegang dan hancur menggantikan kehangatan yang pernah ada di antara mereka. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat itu, suasana di rumah Ali dan Aisyah menjadi semakin dingin. Keheningan mencekam menggantikan suasananya yang dulu hangat. Ali meskipun mencoba untuk tetap menjalani rutinitas sehari-hari, merasa kesepian dan gelisah menunggu Aisyah pulang. Malam-malam menjadi semakin sunyi di rumah itu. Ali duduk di ruang tamu menatap hampa ke pintu, berharap Aisyah akan segera pulang. Aisyah di sisi lain sering pulang larut malam setelah bekerja, meninggalkan Ali dengan pikiran yang bercampur aduk. Setiap kali pintu dibuka, Ali berharap Aisyah kembali dengan senyum dan kehangatan seperti dulu. Namun ketika Aisyah masuk, keheningan dan jarak di antara mereka terasa semakin besar. Komunikasi yang terputus membuat mereka terus menjalani kehidupan yang terasa hampa. Ali mencoba membuka percakapan beberapa kali, tapi suasana dingin membuatnya ragu untuk menyampaikan perasaannya. Aisyah di sisi lain juga merasa kesulitan membuka diri. Kedua belah pihak terjebak dalam siklus diam yang membingungkan dan menyakitkan. Mereka berdua merindukan kehangatan yang pernah mereka bagikan, tetapi sepertinya semakin sulit untuk kembali ke keadaan tersebut. Tantangan besar telah menguji pernikahan mereka, dan keduanya terus berjuang untuk menemukan solusi yang dapat mendamaikan hati mereka. Ali yang menunggu pulang dengan hati yang hampa, dan Aisyah yang sering pulang malam tanpa kehangatan, perlahan merasakan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sedang mengalami ujian yang sangat berat. Suatu hari, Ali duduk sendirian di rumah, merenungkan keadaan rumah tangganya yang semakin rumit. Saat ponselnya berdering, dia melihat nama Erwin muncul di layar.
Ali mengangkat telepon dengan ekspresi sedikit kaget. Ali, ada waktu sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Mari datang ke restoran, kita bisa makan malam bersama. Ajak Erwin dengan suara hangat. Ali merasa terbantu oleh tawaran temannya untuk bicara. Tentu Erwin, aku akan segera datang. Jawab Ali sambil mengambil jaketnya dan menuju ke pintu. Erwin duduk di hadapan Ali dengan ekspresi wajah yang penuh penyesalan. Ali yang sudah bersiap untuk membahas masalah pernikahannya memandang temannya dengan rasa keheranan. Ali, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku ingin minta maaf, ujar Erwin dengan nada rendah. Ali yang sedikit terkejut bertanya, maaf, apa yang terjadi Erwin? Erwin menghela napas sejenak sebelum menjawab. Waktu itu ketika kamu belum menikah dengan Aisyah, aku yang mengenalkan kalian. Tapi aku merasa perlu memberitahumu. Aku melihat Aisyah masuk ke dalam hotel bersama seorang pria. Ali merasa hatinya berdebar, mencoba memproses informasi tersebut. Apa? Ucapnya dengan nada yang penuh kebingungan. Erwin cepat memberikan penjelasan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ali. Aku hanya melihatnya dari kejauhan. Mungkin ada penjelasan lain, tapi aku merasa perlu memberitahumu karena kamu adalah sahabatku. Ali dengan perasaan campur aduk berkata, aku tidak tahu harus berkata apa, Erwin. Terima kasih telah memberitahuku meskipun ini sangat mengejutkan. Erwin kembali mengutarakan penyesalannya. Aku harap kamu bisa menemukan jawaban yang kamu cari, Ali. Semoga ini tidak memperkeruh situasi rumah tanggamu. Ali meski penuh dengan ketidakpastian menghargai kejujuran Erwin. Terima kasih Erwin, aku akan bicara dengan Aisyah tentang ini. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Erwin mengangguk, semoga semuanya bisa terjelaskan dengan baik. Aku hanya ingin memberikanmu informasi yang aku miliki. Pertemuan itu tidak hanya membawa kejutan, tetapi juga memperumit situasi rumah tangga Ali dan Aisyah. Ali merasa perlu untuk menggali lebih dalam dan menemukan kebenaran di balik pengakuan yang tak terduga ini. Ali duduk sendirian di ruang tamu, kekhawatiran dan kegelisahan menciptakan ketegangan di udara. Pukul 11 malam, Aisyah belum juga pulang. Ali mencoba menenangkan dirinya, tapi kecemasan semakin merayap ketika jam terus berjalan. Di sisi lain, kisah Aisyah berada dalam situasi yang semakin rumit. Dia berduaan dengan Rama, mantan pacarnya, di suatu tempat yang sepi. Suasana terasa tegang dan kilatan cahaya bulan menciptakan bayangan di antara mereka. Rama memandang Aisyah dengan penuh penasaran. Aisyah, aku merindukanmu. Apa yang terjadi dengan pernikahanmu dengan Ali? Sudahlah, kalau kita sedang berdua, kamu jangan bahas suami jelekku itu, sayang. Aku kan sekarang ada di sini, jawab Aisyah. Iya, kamu makin hari makin seksi aja, sayang. Pasti kamu sering tidur sama suami kamu ya? Enak aja, aku udah bisa ranjang tuh sama suamiku. Aku maunya tidur sama kamu, sayang, goda Aisyah. Rama menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. Sementara itu Ali di rumah terus merasa cemas dan gelisah menunggu Aisyah pulang. Tanpa dia sadari hubungan rumah tangganya semakin rapuh dan dihantui oleh keheningan dan ketidakpastian. Aisyah dan Rama terjebak dalam gelombang perasaan yang kompleks. Akhirnya mereka memilih untuk kembali menjalin hubungan percintaan. Meskipun mereka menyadari bahwa ini adalah keputusan sulit yang melibatkan banyak pihak. Mereka tidak bisa menolak panggilan hati mereka yang masih saling terikat. Pertemuan rahasia di antara Aisyah dan Rama menjadi semakin sering. Mereka mulai membangun kembali ikatan romantis yang dulu pernah mereka miliki. Setiap pertemuan penuh dengan nostalgia dan perasaan yang terpendam, menciptakan dunia sendiri di luar pernikahan Aisyah dengan Ali. Aisyah dan Rama terus menjalani hubungan terlarang mereka. Seringkali bertemu di tempat-tempat yang sepi dan kadang-kadang di hotel. Pertemuan-pertemuan semacam itu menjadi waktu di mana mereka dapat melarikan diri dari realitas pernikahan dan mengejar hasrat terlarang mereka. Mereka memilih tempat-tempat yang sepi untuk meminimalkan resiko terbongkarnya rahasia mereka. Terkadang pertemuan itu dilakukan di kafe yang sunyi di sudut kota, sementara pada kesempatan lain mereka memilih hotel untuk keberlanjutan privasi. Pertemuan di tempat umum memberikan mereka kesempatan untuk berbicara dan merayakan kembali perasaan yang lama terpendam. Sementara itu, pertemuan di hotel memberikan mereka ruang untuk merasakan keintiman fisik yang telah lama terkunci. Namun ketidakpastian dan ketegangan terus menghantui Aisyah. Meskipun saat itu terasa penuh dengan gairah dan kebahagiaan singkat, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari rasa bersalah yang terus merayap di dalam hatinya.
Di sisi lain, Aisyah semakin peka terhadap perubahan dalam perilaku Aisyah. Meskipun dia belum mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi. Setiap pertemuan itu menjadi petualangan terlarang yang mereka nikmati, tapi di balik kebahagiaan sementara itu, ada kerumitan yang semakin memperumit kisah hidup mereka. Di rumah, Ali duduk dalam keheningan, mencerna semua informasi yang baru saja dia terima dari Erwin di restoran. Perasaannya campur aduk antara kekecewaan, rasa sakit, dan ketidakpercayaan terhadap tindakan Aisyah. Ali berusaha merenung, mencoba memahami situasi rumah tangganya yang semakin rumit. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan cemas dan khawatir yang mendera dirinya. Tidak hanya pernikahannya yang berada di ujung tanduk, tapi juga hatinya yang hancur melihat Aisyah bersama Rama. Pertanyaan-pertanyaan memenuhi pikirannya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Aisyah melakukan ini? Kepercayaannya pada pernikahan mereka terasa hancur oleh pengakuan Erwin. Ali merasa seolah-olah dia berada dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Tangisannya pun terlalu sulit untuk ditahan. Dia merindukan saat-saat bahagia bersama Aisyah. Ketika rumah mereka penuh tawa dan canda, sekarang semuanya terasa hancur. Dalam keheningan malam, Ali terus mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Apakah pernikahannya bisa diselamatkan? Bagaimana dia bisa menghadapi Aisyah setelah mengetahui hal ini? Sementara Ali mencoba mencerna situasinya, Aisyah dan Rama sibuk bercinta dengan mesra. Pagi itu, ketika matahari mulai terbit, Aisyah pulang ke rumah yang penuh dengan ketegangan. Ali yang sepanjang malam tidak tidur dan cemas menunggu kedatangan istrinya, tersentak kaget melihat Aisyah diantar pulang oleh Rama. Melihat pemandangan mesra mereka, hati Ali hancur. Kedatangan mereka bersama-sama menambah beban emosional Ali. Ali memandang mereka dengan tatapan campuran antara kekecewaan dan kemarahan. Hati Ali begitu sakit melihat titik terang hubungan rumah tangganya kini sudah berada di depan mata. Aisyah, masuk. Hanya dua kata itu yang berhasil keluar dari mulut Ali begitu melihat pemandangan yang menyayat hatinya. Ali sangat kecewa, apa yang dikatakan oleh Erwin benar. Dan sekarang istrinya pulang pagi dengan pakaian mini dan diantar oleh seorang laki-laki. Aisyah pun menurut saja dan masuk ke dalam rumah, tapi belum juga Ali membuka mulut, Aisyah sudah mengamuk duluan di depan Ali. Ali dan Aisyah terjebak dalam pusaran emosi dan konflik. Mendapati diri mereka terlibat dalam pertengkaran yang hebat di dalam rumah mereka. Suasana tegang memenuhi ruangan dan setiap kata yang diucapkan terasa menusuk hati. Aisyah dengan suara penuh ketegasan meminta Ali untuk menceraikannya. Ali, aku rasa lebih baik jika kita mengakhiri ini sekarang juga. Kita berdua tidak bahagia dan setidaknya dengan perceraian kita bisa menemukan kedamaian masing-masing. Ali yang masih penuh dengan kemarahan dan kekecewaan menolak untuk segera menerima permintaan Aisyah. Apa maksudmu Aisyah? Kita baru menikah 2 bulan. Kamu sudah meminta cerai. Apakah semua yang terjadi ini tidak berarti apa-apa bagimu? Aisyah mencoba menjelaskan. Ali, aku tahu ini sulit, tapi kita sudah mencoba sebaik mungkin. Pernikahan kita penuh dengan konflik dan kesulitan. Mungkin memang lebih baik jika kita berpisah sekarang. Ali dengan nada tinggi merespon. Tidak. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini berakhir seperti ini. Kita harus mencoba menyelesaikan masalah ini, bukan langsung mencari jalan keluar dengan menceraikan diri. Pertengkaran semakin memanas. Kata-kata tajam saling berkejaran di antara Ali dan Aisyah. Keputusan untuk bercerai menjadi puncak dari semua ketegangan dan kesulitan yang telah memenuhi perjalanan singkat pernikahan mereka. Aisyah mengakui dengan suara gemetar. Ali, aku menyesal menikah denganmu. Aku memiliki pacar sebelumnya, Rama, dan aku masih sangat mencintainya. Pernikahan ini adalah kesalahan besar bagiku. Aku merasa terjebak. Ali merespon dengan penuh kekecewaan. Aisyah, mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Mengapa kamu memutuskan untuk menikah denganku jika kamu masih mencintai Rama? Aisyah mencoba menjelaskan. Aku tidak tahu bagaimana menyampaikannya, Ali. Aku pikir aku bisa melupakan Rama dan mencoba membangun kehidupan baru denganmu. Tapi ternyata perasaan kepadanya masih begitu kuat. Ali merasa dikhianati. Ia berkata, Aisyah, ini tidak adil bagiku. Kita sudah menikah, dan sekarang kamu baru mengungkapkan semuanya. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki ini? Aisyah menangis. Aku tidak tahu, Ali. Aku tidak ingin terus menyakitimu, tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertengkaran mereka berlanjut.
penuh dengan emosi dan keputusasaan. Ali merasa terluka oleh pengakuan Aisyah, sementara Aisyah merasa terjebak dalam perasaan bimbang antara Ali dan Rama. Aisyah dalam keputusasaannya terombang-ambing oleh perasaan di antara dua pria yang ia cintai, memaksa Ali untuk menceraikannya agar dia bisa bersatu dengan Rama. Ali, meskipun merasa terluka dengan penuh kekecewaan, akhirnya menyetujuinya karena melihat bahwa pernikahan mereka sudah tidak memiliki dasar yang kuat. Malam itu, suasana di rumah mereka terasa begitu hampa. Ali dan Aisyah duduk di ruang tamu, berusaha menyelesaikan proses perceraian mereka. Ali mencoba menahan air mata dan rasa sakit di dalam hatinya, sementara Aisyah tampaknya telah membuat keputusan sulit untuk meraih kebahagiaannya, meskipun itu berarti harus meninggalkan Ali. Proses perceraian berlangsung dengan cepat, meninggalkan kedua belah pihak dengan perasaan hampa dan kehilangan. Ali dan Aisyah seakan terlempar ke dalam dunia yang berbeda, di mana mereka harus belajar untuk hidup tanpa kehadiran satu sama lain. Pernikahan Ali yang hanya berumur 2 bulan menjadi bahan pembicaraan di kalangan tetangga. Gairah dan kebahagiaan yang seharusnya dirayakan malah terbalik menjadi gosip dan gunjingan. Rumah tangganya yang singkat menjadi sorotan dan perbincangan di antara warga sekitar. Setiap kali Ali keluar rumah, dia merasa tatapan-tatapan tajam dan mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Tetangga-tetangganya yang sebelumnya memberikan ucapan selamat atas pernikahannya, kini terlihat mencibir dan menganggap pernikahannya sebagai bahan tertawaan. Ali merasa tidak nyaman dan terpukul oleh situasi ini. Setiap kali dia melihat tetangganya, dia bisa merasakan mata mereka yang penuh keingintahuan dan keheranan. Rasanya seperti hidup dalam bayang-bayang perasaan malu dan kegagalan. Bahkan ketika berada di toko atau tempat umum, Ali merasakan pandangan orang-orang yang mengenali dirinya sebagai pria yang pernikahannya gagal dalam waktu yang sangat singkat. Gosip-gosip itu menjalar seperti api di antara tetangga, dan Ali harus menghadapi beban sosial yang sangat berat. Dalam kesendirian di rumahnya, Ali terus mencoba mencerna semua ini. Pernikahan singkatnya bukan hanya menjadi kegagalan pribadi, tapi juga menjadi perbincangan di seluruh lingkungan tempat tinggalnya. Bu Rati, seorang tetangga yang peduli dengan keadaan Ali, memutuskan untuk memberikan nasihat. Mereka duduk bersama di teras rumah, menciptakan atmosfer yang nyaman untuk bicara. "Di Ali," ucap Bu Rati dengan lembut, "saya dengar banyak cerita dari tetangga-tetangga sekitar. Saya tahu ini mungkin bukan saat yang mudah untukmu, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Ali mendengarkan dengan hati-hati, ingin tahu apa yang akan diungkapkan oleh Bu Rati. "Saya tidak ingin ikut campur dalam urusan pribadimu, tapi melihat keadaanmu sekarang, mungkin ada baiknya jika kamu tidak terburu-buru untuk melakukan ta'aruf lagi," lanjut Bu Rati. "Ini bukan masalah menyalahkan siapapun, tapi seringkali kita harus memahami diri sendiri dan situasi sekitar sebelum melibatkan orang lain." Ali mengangguk, menyadari bahwa nasihat tersebut mungkin memang bermakna baik. Bu Rati melanjutkan, "Ta'aruf itu memang baik, tapi ada baiknya jika kita mengenal calon pasangan kita lebih lama. Kamu lihat sendiri kan akibatnya?" Ali walaupun masih terluka, merasa menghargai perhatian dan nasihat dari Bu Rati. "Terima kasih Bu Rati." Ali yang masih mengalami trauma dari pernikahan yang singkat dan hubungan yang rumit dengan Aisyah, tiba-tiba mendapat kejutan yang tak terduga. Sebuah surat undangan pernikahan datang untuknya, mengumumkan bahwa Aisyah akan menikah dengan Rama. Ali merasa seperti tanah bergerak di bawah kakinya. Kesedihan dan kekecewaan yang ia rasakan dari perpisahan mereka belum hilang. Dan sekarang ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa mantan istrinya akan menikah dengan orang lain, bahkan dengan mantan pacarnya. Surat undangan itu menjadi pukulan emosional yang sulit ditanggung oleh Ali. Setiap kenangan tentang Aisyah muncul kembali, dan rasa sakitnya semakin dalam. Ia merenung pada kenangan indah yang kini terasa berubah menjadi kenyataan kelam. Dalam kebingungan dan perasaan bercampur aduk, Ali harus mencari cara untuk menghadapi undangan pernikahan itu. Apakah ia akan hadir atau memilih untuk menjauh dari peristiwa yang mungkin semakin memperburuk luka-lukanya?